Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bu Eni dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 8 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami terdiri atas Brian Wahyu Adiani, Alfi Zahrain, Alfi Hanunashwa, Excellent Elsa Ayunugraha, dan anak agung istri Abelia. Outline presentasi kami hari ini yang pertama ada data dan plot data, dilanjutkan dengan uji stasionaritas, yang ketiga penentuan model tentatif dan pendugaan parameter, lalu ada diagnostik model, dan yang terakhir peramalan. Yang pertama ada data dan plot data. Di sini kami telah mengambil data, yaitu data penjualan UMKM Pia Paguntaka Box Coklat pada periode Juli 2019 hingga Desember 2021. Di sini ada 30 data dengan penjualan yaitu mulai dari 1.000 hingga 1.500-an. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dari jurnal skripsi berjudul Analisis Peramalan Penjualan pada UMKM Pia Paguntaka Kota Tarakan oleh Dwi Indah Aprilia tahun 2021. Nah, penelitian ini berangkat dari permasalahan yaitu banyaknya perusahaan yang menggunakan cara konvensional dalam menentukan jumlah produksi yang berpeluang mengakibatkan kerugian. Untuk data yang kami gunakan memiliki satuan yaitu pack dengan periodenya yaitu Juli hingga Desember 2000, mulai dari 2019 hingga 2021. Melalui hasil analisis ini ingin diketahui peramalan penjualan uh, untuk 12 bulan ke depan agar UMKM Pia Paguntaka ini memiliki perencanaan penjualan dan penentuan estimasi jumlah produksi yang lebih tepat sehingga meminimalisir adanya kerugian perusahaan. Selanjutnya adalah plot data. Di sini ditampilkan plot data melalui hasil perhitungan RStudio dengan subu X-nya yaitu tahun mulai tahun 2019 hingga tahun 2021 dengan 30 titik yang menggambarkan adanya 30 bulan mulai dari bulan Juli 2019 hingga bulan Desember 2021. Untuk sumbu Y-nya adalah penjualan pie dengan varian box coklat. Nah, dari data plot dari waktu tersebut dapat diamati bahwa penjualan terendah terjadi pada bulan Juli dan September tahun 2019 yaitu sebesar 1.000 pack. Sedangkan penjualan tertinggi mencapai 1.640 pack pada bulan Maret tahun 2020. Penjualan Pia Box Coklat terus terlihat mengalami kenaikan mulai dari bulan Juli 2019 hingga Desember 2019. Lalu penjualan sedikit menurun, yakni pada periode Januari dan Februari 2020, kemudian naik lagi pada Maret 2020 sebanyak 1.640 pack. Naik turunnya penjualan tersebut terjadi seterusnya hingga periode Desember 2021, yang artinya penjualan bak Pia Box Coklat mengalami fluktuasi yang tak beraturan. Nah, menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, penurunan disebabkan oleh tidak adanya momen khusus seperti hari raya, sehingga produksi pun hanya dilakukan seperti biasanya. Artinya penjualan pria ini tergantung kepada bulan-bulan biasa yang tidak ada perayaan seperti hari raya, libur nasional, itu biasanya menurun. Sedangkan kalau bulan-bulan yang ada momen-momen besar seperti Natal atau perayaan hari raya Lebaran umat Islam maupun umat lainnya atau hari libur nasional, biasanya bahan-bahan yang mereka stok akan lebih banyak sehingga penjualan dan jumlah produksi yang mereka estimasikan akan lebih besar, yaitu seperti bisa dilihat pada plot pada akhir tahun seperti tahun bulan Desember hingga November setiap tahunnya mulai tahun 2019, 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan penjualan yang stabil yaitu sekitar 1.545 pack. Yang selanjutnya adalah uji stasionaritas. Uji stasionaritas dilakukan sebelum melakukan peramalan menggunakan metode ARIMA. Untuk melakukan uji stasionaritas, dilakukan beberapa uji yang akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Yang pertama adalah melakukan uji melalui plot ACF dan PACF. ACF atau Auto Correlation Function digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi apakah terdapat pola ketergantungan dalam data yang berulang dari waktu ke waktu. Untuk melihat plot ACF ini, ketika nilai plot ACF menuju nilai 0,
untuk semua leg atau mengalami penurunan dengan cepat, maka hal tersebut dapat mengindikasi bahwa data cenderung stasioner. Pengertian PACF atau Partial Autocorrelation Function yaitu plot yang digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi apakah terdapat efek autoregresif yang signifikan dalam data yang mungkin dapat memberikan pengaruh terhadap stasionaritas, terutama pada leg-leg awal. Sama seperti plot ACF, jika nilai-nilai PACF menuju nilai 0 setelah beberapa leg, maka hal tersebut menunjukkan bahwa setelah menghapus efek korelasi di leg tersebut, data menjadi kurang terpengaruh terhadap nilai-nilai sebelumnya dan dapat mengindikasi bahwa data bersifat stasioner. Pada hasil output software RStudio yang tertera pada layar didapatkan output sebagai berikut dengan penjelasan dapat dilihat bahwa terjadi penurunan menuju 0 pada nilai autokorelasi, sehingga dapat diputuskan bahwa data time series tersebut telah stasioner tanpa perlu adanya diferensiasi. Maka nilai diferensiasinya adalah 0. Next. Yang selanjutnya adalah dilakukan uji ADF atau Augmented Decay-Fuller, yang merupakan salah satu uji statistik yang biasa digunakan untuk menguji stasionaritas pada suatu seri waktu. Untuk melakukan uji ini digunakan hipotesis 0 yang merupakan data stasioner dan hipotesis 1 yang merupakan data tidak stasioner. Pada output RStudio tersebut didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,01, yang mana nilai tersebut kurang dari nilai alfa yang bernilai 0,05, maka diputuskan bahwa tolak H0 yang berarti terdapat indikasi data ini bersifat stasioner. Next. Uji yang terakhir untuk melihat stasionaritas data adalah uji KPSS, yang merupakan suatu uji statistik yang dapat digunakan pula untuk melihat apakah terdapat stasionaritas dalam suatu seri waktu. Pada uji ini digunakan hipotesis yang berkebalikan dengan uji ADF, yaitu untuk hipotesis nolnya adalah data tidak stasioner dan untuk hipotesis satunya adalah data stasioner. Pada hasil output software RStudio didapatkan nilai p-value adalah 0,1, yang mana nilai p-value tersebut lebih dari nilai alfa 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa terima H0 yang berarti terdapat indikasi data ini bersifat stasioner, sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui berbagai uji, data ini merupakan data yang bersifat stasioner. Selanjutnya adalah penentuan model tentatif dan pendugaan parameter. Dari uji stasionaritas sebelumnya didapatkan bahwa data sudah stasioner baik terhadap ragam maupun rata-rata, sehingga tidak perlu dilakukan differencing dan nilai ORDD-nya adalah 0. Lalu nilai ACF dan PACF pada leg ke-1 signifikan dengan nilai sebesar 0,579, dan dari plot PACF diperoleh bahwa ordo P data yaitu sebesar 1 dengan model tentatif yang memungkinkan ada 3, yaitu ada ARIMA 100, ARIMA 101, dan ARIMA 102. Dengan nilai AIC masing-masing 385,95, 387,94, dan 389,93. Dan dari nilai AIC keseluruhan didapatkan bahwa ARIMA 100 punya nilai AIC yang paling rendah dan nilai AIC paling tinggi dimiliki oleh ARIMA 102. Namun nilai ACF untuk leg 2 dan seterusnya tidak signifikan karena berada di dalam selang dan juga mendekati nilai 0. Sehingga ordo Hi yang sesuai adalah 0 karena walaupun pada ACF leg ke-1 signifikan, tapi nilai ACF turun perlahan secara eksponensial. Sehingga model tentatif yang lebih sesuai dari ketiga model adalah ARIMA 100. Lalu selanjutnya dilakukan pendugaan parameter melalui uji hipotesis dengan H0 nilai pengamatan pada periode saat ini tidak dipengaruhi oleh nilai pengamatan pada periode sebelumnya, dan H1 nilai pengamatan pada periode saat ini dipengaruhi oleh nilai pengamatan pada periode sebelumnya. Dari hasil output RStudio yang di kanan diperoleh bahwa pada model ARIMA 100 intercept bernilai 1420,77161 dengan p-value kurang dari 2,2 kali 10 pangkat -16 dan nilai untuk V1-nya 0,69824 dengan nilai p-value
1,688 dikali 10 pangkat min 6. Sehingga karena keduanya bernilai kurang dari alfa atau 0,05 maka tolak 0. Sehingga nilai pengamatan pada periode saat ini dipengaruhi oleh nilai pengamatan pada periode yang sebelumnya. Dari nilai AIC model diketahui bahwa AIC ARIMA 100 sebesar 385,95 dan ini merepresentasikan data. Maka disimpulkan bahwa model ARIMA 100 merupakan model yang tepat dengan bentuk model YT sama dengan V1 kali YT-1 tambah ET, yaitu untuk model dari data ini sendiri adalah YT sama dengan 0,69824 YT-1 ditambah ET. Selanjutnya adalah diagnostik model. Untuk yang pertama adalah overfitting. Overfitting dilakukan dengan menambahkan 1 derajat orde model lebih tinggi. Jika parameter yang diuji tidak nyata, maka model sudah tepat. Namun apabila pada seluruh pengujian parameter menunjukkan parameter tidak nyata, maka model yang terbaik adalah model yang memiliki AIC terkecil. Pada overfitting ini menggunakan model ARIMA 200 dan ARIMA 101, di mana pada kedua model ini menunjukkan nilai AIC 387,94. Pada kedua model overfitting menunjukkan nilai AIC yang lebih besar dibandingkan nilai AIC pada model ARIMA 100 yaitu 385,95, sehingga model yang terbaik pada kasus ini adalah model ARIMA 100. Selanjutnya adalah pengujian normalitas sisaan. Bisa dilihat melalui QQ-plot, yaitu secara eksploratif. Apabila sisaan menyebar mengikuti garis linier, maka bisa dikatakan bahwa sisaan bersifat normal. Selain itu juga bisa diuji menggunakan uji Jarque-Bera. Bisa dilihat melalui software studio didapatkan hasil QQ-plot sebagai berikut. Beberapa amatan cenderung tidak mengikuti garis QQ-plot, namun sebagian besar data berada di garis linier sehingga bisa disimpulkan bahwa sisaan menyebar dengan normal. Selanjutnya, uji asumsi normalitas melalui Jarque-Bera. H0-nya adalah residual model tidak berdistribusi normal, H1 residual model tidak mengikuti distribusi normal. Mohon maaf, untuk H0 residual model mengikuti distribusi normal. Untuk hasil dari Jarque-Bera test, p-value didapatkan 0,171 di mana lebih besar dari alfa 0,05 sehingga keputusannya adalah terima H0. Bisa disimpulkan bahwa hasil residual model berdistribusi secara normal. Selanjutnya adalah uji asumsi non-autokorelasi dengan hipotesis H0 residual model saling bebas dan H1 residual model tidak saling bebas, di mana menggunakan ujung tes dengan p-value yang menghasilkan 0,5259 yang lebih besar daripada alfa 0,05 sehingga terima H0. Jadi dengan taraf signifikan 95% dapat disimpulkan bahwa residual model saling bebas atau tidak memiliki indikasi autokorelasi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian asumsi pada model ARIMA 100, ditunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran asumsi yang terjadi, sehingga terbukti bahwa model ARIMA 100 merupakan model terbaik dalam analisis ini. Selanjutnya adalah peramalan. Setelah data model dilakukan diagnostik model, didapatkan model terbaik adalah ARIMA 100, sehingga kita dapat melakukan peramalan untuk data penjualan pie box coklat untuk 1 tahun ke depan, yaitu pada bulan Januari hingga Desember di tahun 2022 dengan model ARIMA 100. Nah, pada kolom point forecast itu didapatkan hasil peramalannya, dan LO80 dan HI80 adalah batas bawah dan batas atas dari selang kepercayaan 80%. Sedangkan LO95 dan HI95 adalah batas bawah dan batas atas dari selang kepercayaan 95%. Selain itu dapat dilihat pula hasil dari forecast pada diagram plot di samping. Nah, berdasarkan hasil peramalan tersebut didapatkan peramalan penjualan pie box coklat di setiap bulannya pada tahun 2022, di mana hasil penjualan itu mengalami penurunan di setiap bulannya. Dan di mana setiap hasil peramalan tersebut berada di dalam selang baik ke dalam tingkat kepercayaan 80% dan juga 95%. Next.
Hal ini dibuktikan melalui grafik peramalan pada interval prediksi 80% dan juga 95%. Terlihat dari kedua grafik tersebut itu menunjukkan hasil yang hampir sama dan hanya berbeda pada rentang selangnya, di mana pada tingkat kepercayaan 95% ini memiliki selang yang lebih luas dibandingkan tingkat kepercayaan 80%. Next. Baik, sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.